12 bahan makanan yang wajib ada di dapur agar tidak jajan di luar. Tips dari ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak sih ibu merasa saldo di dompet digital tiba-tiba menguap begitu saja seperti jemuran di tengah hari bolong hanya gara-gara jari ini gatal sekali ingin klik pesan antar makanan di aplikasi? Padahal kalau dipikir-pikir, biaya jasa kirim dan biaya layanan tambahannya saja sudah bisa buat beli telur setengah kilogram di pasar dekat rumah. Fenomena jajan di luar ini memang sedang menjebak kita semua dalam lingkaran setan boros yang tidak ada habisnya. Apalagi dengan iming-iming diskon yang sebenarnya seringkali cuma akal-akalan penyedia aplikasi saja. Ada satu artikel menarik dari sebuah blog gaya hidup minimalis yang menyebutkan bahwa kunci utama keberhasilan mengatur keuangan keluarga itu bukan pada seberapa besar pendapatan kita, melainkan pada seberapa lengkap isi dapur kita. Logikanya sederhana saja. Kalau dapur ibu siap tempur, keinginan untuk melirik menu di ponsel pasti akan berkurang drastis karena ibu sudah punya segalanya untuk menghidangkan masakan hangat bagi keluarga. Bahan makanan nomor 1 yang wajib ada tentu saja adalah beras. Karena bagi kita orang Indonesia, belum makan namanya kalau butiran putih ini belum masuk ke perut. Ibu pasti setuju kalau nasi hangat itu adalah penyelamat jiwa. Bahkan saat kita sedang malas masak sekalipun, cukup dengan tambahan 1 butir telur goreng saja, dunia sudah terasa indah. Nah, bicara soal telur, ini adalah bahan nomor 2 yang sangat krusial karena sifatnya yang multifungsi dan bisa diolah menjadi apa saja dalam waktu kurang dari 5 menit. Telur itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa di dapur. Saat uang belanja menipis di akhir bulan, telur selalu siap sedia menjadi lauk mewah, baik itu didadar, diceplok, atau direbus. Bayangkan saja, kalau ibu tidak punya telur di rumah, pasti pikiran langsung lari ke arah aplikasi ojek online untuk mencari martabak telur yang harganya 3 kali lipat dari harga 1 rak telur di toko kelontong. Bahan nomor 3 dan 4 adalah duo maut bawang merah dan bawang putih yang merupakan nyawa dari setiap masakan ibu-ibu di seluruh Nusantara. Wangi tumisan bawang di pagi hari itu adalah aroma kemakmuran yang bisa membuat anak-anak dan suami langsung semangat untuk bangun pagi. Ibu tidak perlu punya bumbu botolan yang aneh-aneh atau mahal. Cukup punya stok duo bawang ini. Masakan sesederhana sayur bening pun akan terasa sangat nikmat dan menggugah selera. Kemudian bahan nomor 5 yang tidak kalah penting adalah cabai, karena tanpa rasa pedas, hidup kita sebagai ibu-ibu rasanya hambar seperti drama televisi tanpa konflik. Cabai ini adalah pemicu nafsu makan paling ampuh yang bisa membuat nasi 1 bakul habis seketika. Meskipun lauknya hanya tempe goreng saja. Selanjutnya bahan nomor 6 adalah mie instan yang harus selalu ada sebagai tombol darurat. Kalau ibu benar-benar sedang lelah dan tidak sempat memotong sayuran, meskipun sering dituduh sebagai musuh kesehatan, mie instan tetaplah sahabat sejati saat hujan turun atau saat keinginan. Jajan mie ayam di luar sedang sangat kuat menghantui pikiran. Untuk bahan nomor 7 dan 8, ibu harus selalu memastikan stok tahu dan tempe ada di dalam kulkas, karena 2 bahan ini adalah protein paling ekonomis sejagat raya. Tahu dan tempe itu ibarat kanvas kosong yang bisa ibu lukis menjadi bacem. Digoreng dengan sedikit tepung, atau orak-arik yang rasanya tidak pernah mengecewakan lidah keluarga. Ibu bayangkan saja betapa hematnya kita kalau bisa menyajikan sepiring tempe mendoan hangat daripada harus membeli cemilan kekinian yang harganya setara dengan uang sekolah anak. Bahan nomor 9 adalah garam,
gula, dan penyedap rasa yang merupakan trio dalam dunia masak-memasak agar rasa makanan tidak hambar seperti janji manis mantan. Tanpa bumbu dasar ini, bahan makanan semahal apapun tidak akan ada artinya. Jadi pastikan stoknya selalu penuh agar ibu tidak perlu lari ke warung saat sedang asyik menumis. Lalu bahan nomor 10 yang wajib ada adalah minyak goreng. Karena hampir sebagian besar kebahagiaan keluarga berasal dari makanan yang digoreng garing. Minyak goreng ini ibarat cairan emas di dapur. Makanya kita sering emosi kalau harganya naik sedikit saja. Karena tanpa minyak, dapur rasanya seperti kehilangan separuh nyawanya. Jangan lupa bahan nomor 11 yaitu tepung terigu, karena dengan modal tepung ini, ibu bisa menyulap sisa sayuran di kulkas menjadi bakwan sayur yang sangat menggoda. Terakhir, bahan nomor 12 yang harus selalu tersedia adalah ikan asin atau teri yang bisa disimpan dalam waktu sangat lama tanpa takut busuk. Ikan asin adalah senjata rahasia ibu-ibu zaman dulu untuk menghemat uang belanja karena aromanya saja sudah bisa membuat kita makan nasi berkali-kali tanpa henti. Ibu coba saja bayangkan betapa nikmatnya nasi hangat dengan sambal terasi dan ikan asin goreng di sore hari saat dompet sedang tipis-tipisnya. Selain itu, pastikan juga ibu selalu punya stok sayuran tahan lama seperti wortel atau kol yang bisa bertahan berminggu-minggu di dalam kulkas tanpa kehilangan kesegarannya. Dengan 12 bahan ini, saya jamin ibu akan jadi ratu dapur yang paling perkasa dan tidak akan lagi tergoda oleh promo makanan di luar sana yang sebenarnya hanya menguras isi tabungan kita. Kadang saya suka tertawa sendiri kalau ingat betapa seringnya kita merasa tidak punya apa-apa untuk dimakan, padahal kulkas penuh dengan bahan makanan mentah. Masalahnya bukan karena bahannya tidak ada, tapi karena kita seringkali terlalu malas untuk sekadar menyalakan kompor dan memotong bawang. Kita lebih memilih untuk membayar lebih mahal demi kenyamanan yang sebenarnya hanya bertahan beberapa menit saja di lidah kita. Memang benar kata ibu kita dulu bahwa memasak itu bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga soal bagaimana kita mengelola berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada keluarga kita. Kalau kita terus-terusan jajan di luar, lama-lama dapur kita cuma jadi pajangan estetik yang isinya cuma blender untuk buat jus diet yang cuma diminum sekali setahun. Jujur saja ya Bu, jajan itu memang enak dan praktis sekali. Tapi rasa bangga saat melihat suami dan anak makan dengan lahap, masakan kita itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Tidak ada salahnya sekali-kali jajan. Tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang membuat kita lupa caranya bersyukur atas bahan makanan sederhana yang ada di depan mata. Ibu hebat itu bukan yang selalu bisa beli makanan mahal, tapi yang bisa mengolah bahan seadanya menjadi hidangan istimewa yang penuh cinta. Percayalah bahwa dengan stok 12 bahan tadi, ibu sudah punya modal yang lebih dari cukup untuk menjadi pahlawan ekonomi keluarga yang tangguh. Semangat terus ya, Bu, untuk menghidupkan kembali tradisi masak di rumah agar dapur kita tetap hangat dan tabungan kita tetap sehat walafiat. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.